Diawali dengan memperlihatkan seorang monster yang menghancurkan seisi kota dan meneror warga di sana. Monster ini bernama Pasien yang katanya tercipta dari polusi yang dibuat oleh manusia. Di sini kita bisa melihat beberapa orang depan komputer terlihat kepanikan karena ulah monster tersebut. Sedikit penjelasan, mereka ini adalah orang-orang semacam operator atau administrai fasilitas sosok pahlawan. Sosok pahlawan ini katanya bertugas untuk menaungi dan memberitahu para pahlawan ketika ada monster yang muncul, tapi secara detailnya akan dijelaskan di episode selanjutnya, jadi kita lanjut dulu. Orang-orang di kantor asosiasi pahlawan ini panik adalah disebabkan karena ternyata para pahlawan yang menangani monster tersebut sudah kalah dan berhasil dilumpuhkan sehingga membuat mereka panik. Cerita pun berpindah ke seseorang yang memiliki kepala botak pelontos yang sedang menonton berita tersebut di televisi. Setelah itu dia pun memutuskan untuk pergi dan bisa ditebak inilah tokoh utamanya. Ini dia adalah Saitama, sang pahlawan tanpa tanda jasa. Saat si monster akan membunuh seorang anak kecil di sana, tiba-tiba si anak menghilang. Ternyata Saitama berhasil mendapatkan si anak dengan kecepatan yang dia miliki. Si monster pun bertanya, "Siapa kamu?" Saitama pun menjawab, "Aku adalah orang yang menjadi pahlawan untuk hobi." Si monster yang kesal pun merubah bentuk tubuhnya kemudian akan menerkam Saitama. Namun dengan satu pukulan monster tersebut langsung hancur dengan begitu mudahnya. Pasti Anda terkejut dan itulah alasannya kenapa anime ini berjudul One Punch Man, manusia satu pukulannya. Setelah itu kita akan flashback ke sedikit mengenai Saitama, di mana saat itu rambutnya masih utuh. Kala itu dia secara kebetulan Saitama menyelamatkan seorang anak kecil yang akan dibunuh oleh monster kepiting. Dan dari situlah dia mulai memiliki motivasi untuk menjadi pahlawan sekaligus menjadi pengangguran yang hakiki. Kembali ke masa sekarang, terlihat Saitama sedang belanja di swalayan menggunakan seragam pahlawannya. Saat dia akan membayar ke kasir, tiba-tiba semua orang menghilang dan atap swalayan pun seketika hancur. Ternyata ada sebuah raksasa yang tengah berjalan dan bermaksud untuk menghancurkan kota. Sedikit kisah, monster tersebut dulunya ternyata adalah seorang manusia yang berambisi untuk menjadi orang terkuat di bumi. Saudaranya yang merupakan ilmuwan memberinya sebuah formula untuk meningkatkan staminanya. Tak diduga formula tersebut justru membuat pria itu menjadi raksasa. Saat sedang berjalan, tiba-tiba Saitama sudah berada di pundak kiri si monster. Saat akan menepuk Saitama, si monster ternyata salah tepuk dan justru menepuk saudaranya yang berada di pundak kanan. Si raksasa yang emosi pun langsung mengambil Saitama dengan tangan raksasanya. Di sini kita bisa melihat ekspresi Saitama yang justru terlihat tersenyum tanpa rasa takut sedikit pun. Saitama pun dilempar kemudian diberi pukulan beberapa kali hingga tanahnya berlubang. Dikira sudah mati, ternyata tiba-tiba Saitama terbang dan langsung memberikan pukulannya hingga si monster tumbang dengan mudahnya. Tapi jangan salah, dibalik kekuatan besarnya ternyata Saitama merasakan sebuah keresahan di mana hidupnya ternyata terasa hampa karena terlalu kuat dan tidak bisa merasakan sebuah tantangan dalam hidup. Sehingga membuat sisi kemanusiaannya terasa menghilang begitu saja. Esok hari saat dirinya baru bangun tidur, Saitama langsung dikejutkan dengan kemunculan sekelompok monster bawah tanah yang langsung mengeroyok dirinya. Mereka ternyata kuat dan mampu memberikan perlawanan kepada Saitama.
Namun sayang itu semua hanya mimpi dan pada kenyataannya di luar memang ada beberapa monster bawah tanah tapi ukurannya hingga kecil dan sangat memprihatinkan sehingga mereka semua kabur dari sana.